Shalom. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang hidup dalam kasih. Kita lihat dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 1, 2, 3. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. 1, 2, 3 ya. Bersama-sama 41, 2, 3 ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang percaya katakan amin. Next. Kita lihat latar belakangnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut Yesus latar belakang hukum kasih adalah hukum Taurat. Dari 613 butir isi hukum Taurat, ada sekitar 248 perintah di dalamnya bersifat positif dan 365 perintah bersifat negatif. Isi hukum Taurat itu semua ini 613 butir dan 248 perintah bersifat positif dan 365 bersifat negatif. Nah, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, dari 613 hukum dan perintah di dalam hukum Taurat, hukum manakah yang lebih utama? Karena waktu itu terjadi, saudaraku, beberapa perbedaan pandangan bahkan di antara para ahli Taurat, orang Farisi. Ada di antara mereka yang menekankan yang lebih utama itu adalah hukum Sabat. Tapi ada juga yang menekankan, oh tidak, yang lebih utama itu adalah hukum sunat. Yang lain berkata, oh enggak, bukan Sabat, bukan sunat, tapi hukum korban. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di sana. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang lebih utama dari seluruh hukum Taurat? Ketika mereka bertanya, ini jawaban Yesus. Next. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum ini ada di dalam Ulangan pasal 6. Nanti baca di sana. Ayat 4 sampai ayat 6. Ada di situ. Nah, ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya yang sama dengan ini, yang selevel dengan ini, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah, artinya kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ada di sini. Imamat 19 ayat 18. Jadi ketika mereka bertanya kepada Yesus, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Tapi ada satu lagi hukum, katanya yang kedua, yang sama nilainya dengan itu, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab para nabi itu banyak. Kitab nubuat itu, saudara. Jadi Yesus katakan kalau disimpulkan semuanya itu isinya cuma 2. Apa itu? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua itulah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat itu dasarnya kasih. Atau latar belakang hukum kasih diawali di hukum Taurat. Sekalipun belakangan ini ada banyak para pengkhotbah, para pengajar membedakan antara kasih di dalam Taurat dan kasih di dalam Perjanjian Baru.
Tapi Yesus berkata, dari apa yang kita baca, dasar hukum kasih atau latar belakang hukum kasih itu berasal dari Taurat. Dan kalau saudara lihat ke Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa sih yang digenapi oleh Yesus sebenarnya dari hukum Taurat? Kita lihat ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota itu dalam bahasa Yunani, iota itu adalah titik. Atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak satu titik pun akan dibatalkan dari hukum Taurat. Orang banyak berkata Yesus datang menggenapi sehingga kita tidak perlu lagi mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena hukum Taurat sudah digenapi. Apakah benar begitu? Tidak. Sampai sekarang orang masih mengajarkan orang percaya hormatilah ayah dan ibumu. Betul enggak? Halo? Itu dari ke-10 hukum ke berapa itu? Hukum ke-5. Jangan membunuh, hukum ke berapa? Hukum ke berapa? Jangan mencuri, hukum ke berapa? Jangan berzina, hukum ke berapa? Ke-7. Jangan bersaksi dusta, hukum ke berapa? 9. Masih berlaku enggak sampai sekarang? Masih? Ya berarti pernyataan orang-orang itu salah dong. Kalau mereka menganggap kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat, artinya hukum Taurat tidak berlaku lagi. Salah dong. Atau kalau itu yang dimaksudkan, berarti sekarang kita enggak perlu lagi menghormati orang tua. Kita bebas saling membunuh. Lalu ada yang berkata, sekarang kita hidup dalam hukum kasih. Dari dulu Taurat itu diberikan prinsipnya kasih. Bisa nangkap enggak saudara? Bisa ngerti enggak? Ketika hukum Taurat itu diberikan, dasarnya itu kasih. Ketika hal itu berhubungan dengan Allah, hukum Taurat itu harus dilakukan dengan kasih. Itu maksudnya. Ketika hukum itu berhubungan dengan sesama, harus juga diimplementasikan yang didasarkan pada kasih. Jadi hukum kasih tidak muncul setelah Yesus mati di kayu salib, tidak. Dari Taurat, hukum kasih sudah ada. Kalau begitu apa yang digenapkan Yesus di kayu salib? Tentu tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat. Karena di Taurat itu berlaku begini, kalau kamu berdosa ya, sebagai umat pilihan, kalau kamu melakukan pelanggaran, kamu harus sembelih domba. Itu ada klasifikasinya, siapa yang melakukan pelanggaran. Ketika imam melakukan pelanggaran, persembahannya itu beda dengan jemaat awam. Beda. Tapi penyembelihan korban di sana, itu dalam rangka menutupi dosa itu. Pelanggaran yang mereka lakukan sebagai umat pilihan. Bukan syarat untuk berkenan dan diselamatkan. Ngerti enggak saudara? Ngerti enggak? Tapi ternyata umat pilihan itu jatuh enggak ke dalam dosa? Jatuh. Jatuh kan dalam pelanggaran terhadap Taurat. Jatuh. Oleh karenanya harus dituntut mereka dengan sebuah korban. Supaya ada pemulihan hubungan antara mereka dengan Tuhan. Itulah yang digenapi Yesus. Tapi waktu Yesus menggenapinya, atau salah satu yang digenapi Yesus, waktu Yesus menggenapinya, dia melakukannya didasarkan atas kasih. Kasihnya kepada Bapa dan kasih kepada manusia. Itulah yang dimaksud Yesus datang menggenapkan hukum Taurat. Para ahli Taurat mengajarkan aturan-aturan itu hanya sebagai
peraturan legalisme. Hanya sebagai aturan agamawi. Jadi kalau kamu berdosa, kamu harus bawa korban ini. Tanpa menyelidiki hati dan penyesalannya. Yang penting sudah bawa domba. Kalau orang miskin dikatakan tekukur dan tepung. Yang penting sudah dibawa itu sepertinya sudah selesai. Karena apa? Agamawi. Mau orang itu benar bertobat, mau ada kasih di dalamnya, enggak peduli. Yang penting lakukan. Tapi sebenarnya dari awal hukum Taurat diberikan bukan begitu prinsipnya. Semua dilakukan itu harus atas dasar kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ketika Yesus melakukannya di salib, dia melakukannya dengan kasih. Yang berarti katakan amin. Kita lihat yang kedua, mengasihi Allah. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terpenting, yang nomor satu dan prinsip pertama adalah mengasihi Allah. Itu tadi yang dikatakan, tahu saudara? Ketika ditanya. Dikatakan bahwa mengasihi Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Musa di dalam Ulangan pasal 6 itu. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati? Artinya saudara, tidak mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, itu artinya kita mencintai Tuhan di atas segalanya. Kalaupun kita mencintai sesuatu, itu hanya dalam hubungan dengan Allah. Contohnya begini, kalau saudara mencintai pekerjaan saudara, itu hanya dalam hubungannya di mana saudara mengasihi Tuhan. Sehingga ketika saudara melakukan pekerjaan atau saudara bekerja tempat bekerja saudara itu, saudara harus melakukannya dengan penuh kasih, penghormatan kepada Tuhan. Sehingga di sana saudara bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Dan tidak boleh pekerjaan lebih utama daripada Tuhan. Kalaupun kita mencintai sesuatu dalam kehidupan kita, itu dalam rangka kita mencintai Tuhan. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara mencintai usaha saudara, itu harus dalam rangka hubungan mengasihi Tuhan. Sehingga melalui usaha yang dipercayakan kepada kita itu, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Next, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati itu artinya juga bersedia menyerahkan, melakukan atau menderita apapun demi menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Artinya kita memilih untuk lebih menyenangkan Tuhan daripada memuaskan hasrat dan keinginan daging kita. Mengasihi dengan segenap hati berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat utama hidup kita, menempatkannya di atas segala hal dan bersedia menyerahkan apapun yang kita anggap berharga jika itu adalah kehendaknya. Dalam kehidupan kita, kalau kita memang orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, hal lain itu harus menjadi nomor sekian. Tidak boleh hal-hal lain itu menjadi pengganggu bagi kita untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus menyampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Yang pertama itu bersedia menyerahkan nyawa demi Allah. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, di balik pernyataan itu ada sebuah pengertian bahwa kita rela menyerahkan nyawa kita demi Tuhan. Itu maksudnya saudara. Rela menanggung segala penderitaan dan kehilangan segala kenyamanan daripada mendukakan atau mencemarkan nama Allah. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu kalau kita orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Memanfaatkan hidup beserta segala kenyamanan dan kesempatannya untuk memuliakan Allah
dalam segala hal. Memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Di Komsel DM kami kemarin sharing, ada pertanyaan begini, bagaimana sih Pak caranya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan ini? Dan yang dikatakan lebih mengutamakan Tuhan itu. Ya ini kita sampaikan. Memanfaatkan segala kesempatan itu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk menyenangkan Dia. Godaan pasti ada. Selama saudara masih di dunia pasti ada, ya kan? Anak DM kita bersaksi demikian. Oh iya betul Pak, saya tadi mau komsel sudah hampir tergoda. Pas saya berangkat dari pondok, habis panen puri, udah mau berangkat, lihat kawan angkat pukat, banyak yang dapat ikannya. Saya sempat terpikir, saya juga mau ambil pukat saya, mau pukat dulu. Saudara perhatikan, itu kelihatannya baik loh. Kan kalau dapat ikan lumayan ya kan? Ada bekal untuk malam kah, untuk pagi kah, untuk besoknya lagi kah? Karena memang mungkin lagi musimnya, kawannya lagi banyak dapat ikan, mukat. Hampir tergoda. Tapi tiba-tiba dalam hatinya berbicara, ini komsel loh. Dan akhirnya dikatakan, akhirnya saya tetap putuskan untuk komsel. Sekalipun agak terburu-buru, terlambat sedikit, tapi saya usahakan datangkan. Itu loh maksudnya saudara. Ngerti enggak? Godaan itu pasti datang. Yang kita lihat kadang-kadang baik dan menyenangkan bagi kita. Tapi kalau kita orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita harus mengerti mana yang lebih prioritas di dalam hidup kita. Membangun persekutuan dengan Tuhan dengan sesama atau sekedar larut di dalam kekhawatiran-kekhawatiran ini. Itu perlu kita renungkan. Saya percaya bukan hanya anggota Komsel DM yang mengalaminya, kita juga semua diperhadapkan. Dan kita ada dalam pilihan-pilihan itu. Dan kita harus berani membuat sebuah pilihan. Mana yang harus kita utamakan. Yang ketiga saudara, mengasihi Allah dengan segenap akal budi atau intelektual, kepintaran kita. Itu artinya berusaha mengenal Allah dan kehendaknya sebagai tujuan utama. Berusaha atau kita berjuang mengenal Allah dengan segala upaya kita untuk mengenal kehendaknya. Dan itu merupakan tujuan kita. Bahwa kita rindu untuk mengenal Dia lebih lagi. Sehingga kita akan belajar dan belajar terus. Kita pergunakan kecerdasan kita untuk mengenal pribadi Allah. Atau menerima kebenaran ilahi dengan penuh kepatuhan, syukur dan sukacita. Tidak bersandar pada pemahaman dan logika pribadi kita. Perhatikan, menerima kebenaran ilahi. Apa kebenarannya? Katakanlah itu firman, supaya lebih sederhana ya. Menerima keabsolutan firman di dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Sebagai dasar kita melakukan sesuatu. Apa itu firman? Artinya kalau kita diajar oleh firman melakukan A, lakukan A. Kalau firman mengajar kita lakukan B, lakukan B. Jangan saudara tawar-tawar. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus menginspirasikan itu sudah valid. Itu tidak percaya, oh iya benar enggak begitu ya, jangan-jangan enggak begitu, enggak. Salah satu contoh, minggu lalu saya sampaikan tentang mendidik anak saudara ya. Saya tidak tahu minggu lalu saya sampaikan itu apakah ada di antara orang-orang tua yang tersinggung nih. Kan saya katakan minggu lalu demikian. Sebagai orang-orang tua, saudara harus berani mendidik anakmu dengan rotan. Harus berani. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan ajar kita begitu. Justru kalau saudara tidak mendidik anak saudara, itu berarti saudara enggak sayang. Kita harus berani mendisiplin. Dengan cara apa? Merotannya. Pada saat dan waktu yang tepat.
Jangan juga dikit-dikit main rotan, dikit-dikit main rotan. Nanti dia jadi bersahabat dengan rotan. Nanti dia jadi kebal dengan rotan. Jadi tidak ada didikan di sana. Kita harus mendidiknya. Karena di dalam Ibrani 12 itu dikatakan demikian. Seorang bapa yang baik itu, dia mendidik anaknya, dia mendisiplin anaknya. Tidak membiarkannya begitu aja. Justru kalau orang tua tidak mau mendisiplin anaknya ketika salah dan seharusnya harus dirotan tapi tidak melakukannya, saudara sedang merusak mental anak saudara. Coba kita lihat Amsal 23 ya, ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi jangan bilang begini, oh enggak Pak, ini nanti bagaimana? Engkau lebih hebat dari Tuhan berarti. Tuhan aja ngomong begitu. Ngerti enggak saudara? Jangan salah menerapkan kasih terhadap anak-anak. Kita harus bisa menerima kebenaran itu sebagai absolut di dalam kehidupan kita, yang mengkomando hidup kita untuk melakukan sesuatu. Dan kalau merotannya pun Tuhan sudah siapkan pantat. Dagingnya tebal itu. Rotannya pun jangan saudara cari rotan yang untuk bikin kursi yang sebesar pergelangan tangan itu. Sebesar kelingking cukup. Dengarin ya saudara-saudara ya. Tujuannya apa? Supaya anakmu memiliki mental yang baik. Saya membaca tulisan seorang hamba Tuhan, buku tentunya dikatakan demikian. Seorang orang tua yang tidak mau mendisiplin anaknya, tidak mau merotan anaknya, sebenarnya orang itu sedang membuat anaknya luka batin. Kenapa? Karena orang ini yang diawali dari rumah akan membawa sifat itu keluar. Karena di rumah ayah dan ibunya selalu mengalah menuruti segala keinginannya, sehingga di luar juga nanti dia akan bersikap seperti itu. Orang yang bersikap seperti itu di luar akan ditinggalkan teman-temannya. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang selalu mau menang sendiri, betul? Sehingga dia akan luka batin. Oleh karenanya dia harus diajar di rumah. Diajak ngobrol. Minggu lalu saya katakan demikian. Kalau saudara mempunyai seorang anak dan dia melakukan kesalahan-kesalahan di depan umum, jangan pukul dia di depan umum. Engkau sedang melukai jiwanya. Kalau saudara mau disiplin dia di rumah dan ajak bicara di rumah, jangan di depan umum saudara hajar. Saya paling gak setuju itu. Di rumah pakai rotan. Bukan main gampar tendang, bukan. Pakai rotan. Jelas ayat firman Tuhan berkata. Dan kalau saudara mendidik anak di rumah, mau menanamkan sebuah nilai-nilai, jangan pada waktu saudara sedang marah, sedang lagi naik tensinya. Dia pasti tidak akan dengar. Sekalipun kita sering melakukan itu. Ketika kita udah marah, udah ngomel, emosi udah memuncak sampai kemana-mana, baru kita, Papa kan sudah bilang begini, Mama kan sudah bilang begini, kau enggak boleh begini, kau enggak boleh begitu. Kalau saudara melakukannya waktu saudara sedang marah, dia tidak melawan, tapi dalam hatinya, dia pasti dengar saudara. Dan bukan hanya untuk anak, untuk menegur istri, untuk menegur suami juga begitu. Jangan saudara waktu marah baru luapkan semua unek-unek saudara. Berkata, kau kan udah bilang sama mama, aku udah bilang sama papa, jangan begini, jangan begitu. Waktu marah, memang dia nggak jawab untuk menghindari pertengkaran, tapi dalam hatinya tidak akan masuk. Kalau begitu bagaimana caranya Pak?
pada saat suasana lagi tenang. Ciptakan suasana yang indah. Kalau saudara berhadapan dengan anak pada saat dia ketawa-ketawa, kita lagi kasih hadiah, mungkin lagi bawa makan bakso, mungkin lagi beliin es krim, lagi bercanda dengan dia, baru ngomong, "Nak, yang ini nggak boleh loh ya. Kalau kita nanti ke sana, tolong jangan begini, karena nggak bagus." Baru dia kan dengar, "Ya kak Pak, ya kak Ma, iya." Sama suami, sama istri juga begitu. Ciptakanlah suasana saudara seperti waktu pacaran dulu. Anak-anak ungsikan kemana kek? Ya kan? Di mana saudara? Sedang berkencan berdua, lagi hahaha apa segala macam. Apalagi saudara lagi kasih hadiah yang kayak di TikTok itu kan? Katanya mau gunting benang lengan baju. Ditarik begini, ternyata gelang yang ada di dalam. Lalu senangnya luar biasa. Pada saat seperti itu baru ngomong, "Pak, Ma, boleh gak saya ngomong?" Sesuatu yang penting. "Oh gak apa-apa, ngomong aja." Saat seperti itu baru sampaikan. Itu akan masuk. Itu akan diterima. Tapi kalau saudara lagi marah-marah ngomong, Yang saya mau tekankan kembali, kalau firman Tuhan mengajar kita cara mendidik anak seperti itu, jangan lobi Tuhan. Lakukan. Jangan merasa nanti dia begini, enggak. Tuhan lebih tahu anak yang dititipkan itu kepada kita daripada kita. Betul nak? Karena semuanya titipan Tuhan. Nah, tidak membiarkan pikirannya dipenuhi dengan pikiran sia-sia, bodoh atau berbahaya yang bisa mencemari jiwanya atau menjauhkannya dari Allah. Jangan izinkan pikiran kita. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap akal budi itu tidak membiarkan pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang bodoh, yang pada akhirnya membuat dia jauh dari Tuhan. Tidak akan membiarkan itu. Contohnya curiga sama orang, sakit hati, berprasangka buruk. Jangan izinkan itu. Selanjutnya yang keempat, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Apa artinya ini? Mengerahkan segala daya tubuh dan jiwa untuk melayani Tuhan, atau melayani Allah. Kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, seluruh daya upaya yang ada dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Menggunakan segala tenaga, waktu, tubuh, kesehatan, dan kenyamanan demi kemuliaannya. Jadi semua kita persembahkan untuk Dia. Memanfaatkan harta, talenta, kuasa, pengaruh, dan wewenang hanya untuk melayaninya. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, tapi ini bukan masalah suka tidak suka, ini perintah masalahnya. Ngerti enggak? Dimana kita sebagai umat pilihan Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, harus melakukannya. Kenapa? Kita umat pilihan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel bukan sebagai syarat untuk keselamatan. Karena bangsa itu dipilih dulu menjadi umat pilihan, baru diberikan hukum Taurat sebagai panduan hidup. Jadi hukum Taurat itu bagi umat pilihan adalah pedoman hidup. Sebagai umat pilihan Allah, kamu harus begini hidupnya, kamu harus hidup dengan cara begini, itu. Jadi bukan supaya kamu menjadi umat pilihan, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan. Bukan begitu, boleh pelajari Alkitab. Bisa nggak membedakannya? Halo? Bisa nggak membedakannya? Kita disuruh Tuhan mengasihi dengan cara seperti ini, bukan supaya kita menjadi umat pilihan, bukan supaya kita menjadi anak-anak Allah, bukan. Tapi kita disuruh mengasihi Allah dengan cara seperti ini karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Status kita sudah menjadi anak-anak Allah, di dalam diri kita sudah dimateraikan rohnya, maka sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan, sebagai pribadi yang menjadi serupa dengan gambaran Yesus, cara hidupmu harus seperti ini, cara mengasihi Allahmu harus seperti ini. Itulah maksudnya. Itu dua hal yang sangat berbeda loh. Rangga, kamu di SMA mana? Setia. Ada seragam enggak di sana? Ada. Wajib pakai enggak? Wajib. Rangga wajib memakai seragam Setia karena dia siswa di sana.
Ngerti ya? Bukan Rangga pakai seragam setia supaya dia diterima jadi siswa di setia. Bukan itu. Jelas bisa membedakan? Tapi seragam yang dikenakan Rangga itu seragam setia adalah atribut karena dia bagian dari SMA Setia. Paham saudara? Rangga mau pakai kemana-mana, oh saya ini pakai seragam setia, tapi daftar aja belum. Udah daftar tes nggak lulus. Itu nggak berguna, itu nggak penting. Tapi ingat, dia harus pakai seragam setia. Karena dia telah menjadi siswa SMA Setia, betul ya? Kalau kira-kira saban hari nggak melakukannya, nggak pakai seragam, dihukum nggak? Dihukum, betul ya? Diperingati, mau melakukannya, tetap nggak mau aja. Pokoknya ke sekolah karena saya pendukungnya Messi, bajunya Messi aja terus. Lama-lama Rangga dipecat dari Setia loh. Sesederhana itu gambarannya gitu loh saudara. Kalau kita disuruh mengasihi Tuhan dengan cara seperti ini, bukan supaya kita menjadi umat pilihan, tapi karena kita sudah menjadi umat pilihan, sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Cara hidup kita harus seperti ini. Ngerti ya? Yang kebolak-balik memang selama ini kan begitu. Orang mengajar yang lain melakukan seperti ini supaya kamu layak, supaya kamu diselamatkan. Kebalik Bapak Ibu. Paham ya? Karena untuk kita diselamatkan itu, layak menerima keselamatan, itu pekerjaan Tuhan secara sepihak yang kita responi dengan iman, saudara. Nanti kita akan bicarakan itu. Kenapa sih Tuhan tebus kita? Tuhan itu berjuang mati-matian mempertahankan kita supaya kita tetap menjadi anaknya. Pernah gak saudara berpikir itu? Apa sih maksud dibalik semua apa yang Tuhan lakukan itu? Kenapa dia ngotot lakukan itu? Apakah ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga dia melakukan itu? Nah itu yang mau kita pelajari. Yang ketiga mengasihi manusia, Matius 22:39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ayatnya ada di sini, Imamat 19 ayat 18 di dalam Taurat. Hukum yang terpenting yang kedua, yang kedudukannya sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi manusia seperti diri sendiri. Kasih kepada sesama berasal dari kasih kepada Allah sebagai sumbernya. Artinya begini, kalau saudara mau mengasihi sesama, saudara harus memiliki kasih Allah. Karena berbicara kasih, itu tidak berbicara kita, tapi berbicara Dia yang adalah kasih itu. Amin ya. Next, kasih kepada sesama adalah kasih yang mencerminkan keadilan, kemurahan hati, kepedulian, dan kebaikan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi sama kita, hal ini harus terlihat dari kehidupan kita. Lalu dikatakan kita berkewajiban memberikan kepada sesama apa yang kita harapkan dari mereka. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Golden Rule. Tahun lalu kita belajar itu. Peraturan emas. Apa itu ini? Lakukanlah kepada semua orang sebagaimana kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Apa yang kau inginkan orang perbuat kepadamu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Itu hukum kasih kepada sesama, saudaraku. Next. Seperti kita sendiri yang rindu dikasihi oleh Allah dengan kasih yang panjang sabar, penuh pengampunan dan tidak bersyarat. Demikian juga kita dipanggil untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Tuhan merindukan kita, menginginkan kita melakukan hal yang seperti itu. Allah tidak mengasihi kita berdasarkan kelayakan kita, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna dan tanpa syarat itu. Allah mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena memang Dia kasih. Kasih-Nya itu kekal, tidak tercemari oleh apapun. Oleh karenanya Dia tetap mengasihi kita. Tapi saya mau tegaskan, Allah mengasihimu tidak menjamin dirimu langsung selamat masuk surga. Enggak. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tapi toh ada orang yang memilih jalannya sendiri, akhirnya mereka ke neraka. Waktu orang itu ke neraka, hati Tuhan sedih.
Tapi Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Orang itu tidak merespon kasih yang dari Tuhan itu. Ngerti ya? Supaya jangan salah paham kita. Next. Perintah Yesus ini mengajarkan kita untuk beberapa hal ini. Ketika kita disuruh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama dengan seperti diri kita sendiri, maka ini lihat. Mengajarkan kita yang pertama untuk bersabar, mengasihi dan mengampuni sesama kita. Kalau kita berkata aku mengasihi engkau seperti diriku sendiri, ini harus ada. Kita harus sabar terhadap mereka, mengasihi mereka dan mengampuni kalau mereka pernah salah terhadap kita. Yang kedua, bersuka cita dalam kebahagiaannya dan berduka dalam kesusahannya. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi sama kita harus bangga dan bersuka cita atas kesuksesannya. Tidak kita anggap itu sebagai saingan. Tapi kita ikut bahagia. Ketika mereka bersedih, kita ikut bersedih. Itu yang harus ada dalam hati kita. Roma 12 berkata begitu. Bersukacitalah dengan bersukacita dan menangislah dengan orang yang bersedih. Itu kalau kita mengasihi sesama kita. Dan saya mau katakan itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Contohnya begini, 2 anak sekolah sama-sama ikut ujian akhir. Yang satu belajar mati-matian, yang satu ogah-ogahan. Lalu yang belajar ogah-ogahan lulus, yang belajar mati-matian enggak lulus. Kalau kau mengasihi sesamamu, kau harus bisa berkata, selamat ya teman. Karena sekalipun belajar enggak sungguh-sungguh, kau lulus. Saya yang belajar mati-matian, ya masih terpending. Mungkin tahun depan saya akan lulus. Tapi saya ucapkan selamat dan saya traktir engkau makan bakso. Kalau kita mengasihi mereka, kita harus bisa lakukan itu. Saudara. Dan kalau mereka dalam kesedihan, ya kita juga ikut merasakannya. Menginginkan dan menikmati keberhasilannya, serta berusaha sekuat tenaga untuk memajukannya. Mengajarinya ketika ia tidak tahu, menolongnya dalam kelemahannya, bahkan mempertaruhkan nyawa demi dia dan demi kebaikan bersama. Itulah kalau kita mengasihi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, sekaligus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Minggu depan kita akan bicara lebih banyak tentang hal ini. Dan ayat 8, coba buka dulu kita lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan, kasih itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Sampai di sini dulu, ngerti ya? Nah, lalu dikatakan dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Artinya orang baru bisa mengasihi kalau dia lahir dari Allah. Paham? Sampai di sini dulu, ngerti? Dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah Allah sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang lain? Kita harus lahir dari Allah. Supaya apa? Supaya kasih itu ada di dalam kita. Pak Ishak, ada bawa dompet? Ada. Coba maju dulu ke sini sebentar. Nuan bawa dompet juga? Udah, tetap ke sini. Ayo. Saya undang Rangga maju ke depan. Saya mau tunjukin kepada saudara. Ayo, Nuan di tengah. Boy di sini. Pak Ishak, aku lihat dompetnya dong. Udah Erlin nonton aja. Coba buka dulu, aku mau lihat. Ini aja dulu. Boleh enggak aku minta kasih sama Rangga 20.000? Coba kasih dulu. Rangga senang enggak? Mau diapain itu uang? Allah, persembahan rohani bener. Padahal mau beli paket kok. Ya enggak saudara ya? Nah. Dan boy,
Coba kasih dulu 20.000 untuk Rangga. Iya sekarang saya mau katakan, ada enggak yang mau kau kasih kepada dia? Sekarang 20.000 ada enggak? Enggak ada, berarti kamu enggak bisa kasih 20.000. Enggak bisa. Kamu senang enggak dapat itu? Senang. Senang enggak Pak Ishak ngasihnya? Tulus enggak? Tulus, betul ya? Karena Pak Ishak tulus ngasihnya, kembalikan itu uangnya, jangan lukai hatinya. Nah, saya perhatikan. Saya mau tanya, kenapa Pak Ishak bisa kasih Rangga uang 20.000? Karena Pak Ishak punya uang 20.000, betul? Kenapa Pak Boy nggak bisa kasih Rangga uang 20.000? Nggak punya. Silakan duduk. Makasih banyak. Saudaraku saya beritahu. Saudara mau disuruh mengasihi setengah mati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, engkau tidak akan pernah bisa kalau engkau tidak lahir dari Allah, karena engkau tidak memiliki kasih. Pak Ishak bisa kasih Rangga 20.000 karena dia punya uang 20.000. Betul? Pak Boy pada saat dia dipanggil ke sini disuruh kasih uang Rangga 20.000 enggak bisa kasih, karena apa? Dia enggak punya. Sampai mati pun saudara suruh enggak bisa. Karena enggak punya. Itu gambaran kasih dalam diri kita. Saudara harus punya kasih dulu. Baru saudara bisa mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Dikatakan saudara harus lahir dari Allah. Sehingga Allah akan berdiam di dalam dirimu dengan rohnya yang adalah kasih itu. Kalau saudara lahir dari Allah, rohnya dimaterikan dalam hatimu, kasih ada di dalam dirimu. Sehingga kalau Yesus berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, karena kasih itu sudah ada di dalam kita. Pertanyaannya, saudara mau kasih atau tidak? Pak Ishak tadi itu gambaran yang baik. Ketika dikatakan, kasih dong Pak Ishak, dikasih. Karena beliau punya. Tapi tadi malam di Iyut, kita suruh dikasih-kasih. Saya tanya, tulus enggak? Ragu-ragu Pak? Hah? Kau. Itu pun gambaran kita. Ada orang yang sudah memiliki kasih, disuruh mengasihi orang, ragu-ragu bahkan gak mau. Bukan tidak ada kasih, tapi gak mau melakukannya. Tapi kalau saudara belum punya kasih, gak bisa dipaksa. Yang saudara harus lakukan, engkau harus lahir baru. Engkau harus lahir dari Allah. Caranya bagaimana? Firman Tuhan berkata Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus sudah mati menggantikan saudara di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati dibangkitkan oleh Bapa, dan mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan. Engkau diselamatkan dan engkau dilahirkan kembali. Rohnya ada di dalam dirimu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan juga dengan sesama kita? Selain dari saudara lahir dari Allah, saudara harus memiliki hubungan. Karena kata mengenal di sana, mengenal Allah dikatakan itu, kata Yunani yang dipakai adalah ginosko. Ginosko itu artinya pengenalan berdasarkan pengalaman. Istilah itu juga dipakai untuk menggambarkan hubungan keintiman suami istri. Ginosko itu artinya ada hubungan kedekatan, ada keintiman dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Saudara memiliki kasih, saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tetap engkau susah melakukannya. Oleh karenanya kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yang pertama, saudara harus lahir dari Allah. Saudara harus memiliki kasih itu. Kalau malam ini ada di antara saudara yang hadir di tempat ini, engkau belum orang yang dilahirkan dari Allah, lakukan yang saya katakan ini. Kau berdoa kepada Tuhan, percayai dalam hatimu bahwa Yesus telah mati, menggantikan engkau di kayu salib untuk menanggung semua dosa kesalahan pelanggaranmu, dan dia dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapa di sorga, dan mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, terus menerimanya sebagai Tuhan dan selamatmu, engkau dilahirkan baru, kasih Allah ada dalam hatimu. Tapi yang kedua, engkau harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, supaya engkau bisa melakukan apa yang Yesus suruh kita lakukan. Hidup dengan kasih. Yang percaya dan mau katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan.